Oke, Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali. Nah, sudah ketemu semua. Oke, kita boleh ya sharing-sharing ya. Tadi hasil dari kelompok ya. Kita sharing-sharing tadi hasil dari kelompok diskusinya. Ya, dari kelompok diskusinya. Boleh. Kelompok 1, siapa yang mau sharing? Monggo. Kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang mau sharing? Boleh, mic-nya di-unmute dulu. Kelompok 1. Monggo, silahkan kelompok 1. Adakah? Apakah suara saya terdengar? Kelompok 1, adakah yang mau sharing kelompok 1? Kelompok berikutnya dulu, kalau misalnya kelompok 1 belum ada, siapa yang mau sharing silahkan. Dibuka mic-nya saja, kita sharing hasil diskusi kelompok, monggo. Silahkan dilihat mic-nya, di-unmute dulu biar bersuara. Halo, halo. Mas Hadi, suaranya mungkin bisa di-unmute semua, Mas Hadi. Nggak bisa unmute secara otomatis, Pak, tapi kita hanya meminta orang itu untuk membuka mute-nya. Ya, monggo, silahkan. Yang sharing-sharing, suaranya belum terdengar. Oke, kalau belum, ini suaranya belum terdengar. Oke, adakah kelompok lain dulu yang mau sharing? Boleh mic-nya dinyalakan, ya. Sepertinya Bu Andrea ini ngendiko, tapi mic-nya dimatikan. Halo. Halo, J. Ya, ini saya dengan Yasinta. J, monggo Bu Yasinta, silahkan. J. Ya. Mohon maaf sebelumnya, tadi ketika gabung di kelompok itu saya terus terang agak gaptek ya. Bingung tadi saya. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain saya kurang tahu. Jadi saya tetap berusaha untuk menjawab tadi apa yang disaringkan. Ini mungkin saya mewakili dari kelompok ya, nanti bisa ditambah. Monggo. Ya, saya dari kelompok 3. Saya Yasinta dari SD Kanisius Melungkeng. Kalau menurut saya tentang tadi yang apa yang ingin kita sharingkan itu, nomor 1 mungkin udah menjadi
budaya atau kebiasaan dari warga Jepang. Yeah. Jadi sudah turun-temurun. Jadi kebiasaan itu jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan dan sesuatu yang biasa. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, itu kalau saya sebagai pengajar, itu karakter apa yang akan saya berikan ke anak-anak itu seperti yang warga Jepang itu ya. Jadi saya menerapkan pembiasaan atau budaya yang bersifat positif. Contohnya kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Semisal kalau di sekolah itu biasanya pagi hari itu anak dibiasakan memberi salam kepada Pak Guru dan Bu Guru dan juga kepala sekolah yang piket pada saat itu. Terus anak dibiasakan untuk menyapa anak lain atau teman-temannya. Terus membiasakan untuk tersenyum dan ramah kepada temannya atau warga sekolah. Terus pembiasaan ketika masuk sekolah itu dibiasakan jadi anak disiplin. Sebelum mulai pelajaran itu jam 7:15 itu anak sudah disiapkan untuk persiapan apel. Jadi ketika jam 7:10 itu bel berbunyi untuk apel, anak-anak sudah siap untuk berbaris, dan setelah selesai apel pun anak dibiasakan untuk memberi salam kepada guru dan teman-temannya yang tadi belum bertemu. Jadi sebelum masuk kelas itu ada bersalaman itu ya, berjabat tangan dengan teman dan gurunya. Terus membiasakan juga dalam apel itu ada berdoa. Terus ada penyampaian sedikit istilahnya pesan atau pelajaran dari itu, apa yang bisa anak-anak ambil atau untuk terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada perwakilan satu guru piket itu berada di depan untuk memimpin apel dan menyampaikan saran untuk anak-anaknya atau pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bisa disampaikan untuk anak-anak. Terus pembiasaan lain yaitu ketika istirahat itu membiasakan untuk buang sampah. Terus ketika setelah istirahat kedua itu anak-anak dibiasakan untuk sikat gigi. Jadi kalau di rumah, jadi dia juga terbiasa untuk sikat gigi. Jadi kan ada sikat gigi anak-anak kadang cuma ada yang sehari cuma 2 kali atau sehari 1 kali. Jadi kita membiasakan untuk anak-anak terbiasa bisa sikat gigi, merawat diri sendiri gitu. Itu mungkin contoh pembiasaan dari sekolah kami atau saya sebagai pengajar terhadap anak-anak. Saya membiasakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu adalah salah satu cara untuk bisa mengembangkan karakter anak dengan membiasakan diri atau membudayakan setiap hari. Terus yang ketiga itu motivasi dari keluarga itu dari keluarga itu memberikan motivasi untuk anak-anaknya ya untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi dengan begitu anak akan terbiasa melakukan hal yang baik. Kalau semisal ada hal yang tidak baik, orang tua wajib segera menegur. Tidak hanya sekedar menegur, tapi menjelaskan. Maksud dari teguran itu, kamu kalau seperti ini salah, seharusnya begini, karena ini gini gitu. Jadi memberikan alasan dan penjelasan, tidak hanya sekedar menegur. Mungkin itu sharing dari saya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Dari teman kelompok, matur nuwun Ibu. Dari teman kelompok, apakah ada yang mau untuk menambahkan? Oke, kalau cukup kembali ke kelompok yang berikutnya, monggo. Siapa yang mau sharing, boleh dibuka mic-nya dan kita mendengarkan sharingnya. Silahkan, monggo. Monggo silahkan perwakilan kelompok yang lain.
Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi ya. Kalau tidak ada sharing, saya akan lanjut ke materi. Silahkan nanti jika ada yang bertanya, boleh menuliskan di chat room ya, menuliskan di chat room dengan awalan he ya, artinya question, he sama dengan. Nanti kita akan berdiskusi dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, jika demikian saya akan lanjut ke sesi sharing saya tentang materi. Mas Adi boleh dibantu untuk mute peserta agar sharingnya bisa cepat. Oke. Sudah semua Mas Adi? Oke, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dari sini. Pendidikan karakter. Nah, ini hanya refresh saja Bapak Ibu, kita refresh saja. Refresh dari apa yang sudah pernah kita dapatkan. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Menurut saya menggunakan dua tokoh di sini, yaitu Thomas Likona dan John Santrock. Kalau John Santrock itu ada di dalam buku Lifespan Development, itu ada 2 jilid. Lifespan Development yaitu perkembangan manusia mulai dari dia lahir sampai dia usia 50-an tahun begitu. Nah, Thomas Likona di sini punya sesuatu yang baik ya, artinya definisi yang baik, yaitu apa sih pendidikan karakter? Usaha yang disengaja. Jadi memang kalau kita sengaja itu kita desain ya, kita buat benar-benar matang setiap prosesnya untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika. Nah, jadi memang pendidikan karakter itu ujungnya pada etika, pada perilaku. John Santrock pun juga mengatakan hal yang sama, yaitu menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Jadi memang pendidikan karakter itu ujung-ujungnya adalah mencoba untuk menyepakati etika-etika hidup yang sudah ditetapkan. Fungsinya apa? Fungsinya mengembangkan potensi dasar manusia. Ya, jadi kita itu memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Sehingga perilaku masyarakatnya itu bertumbuh baik dan meningkatkan peradaban umat manusia. Di sini saya menggambarkan proses atau saya memvisualisasikan proses pendidikan karakter ya. Jadi yang pertama dilakukan itu ketika kita menanam benih, maka akar itu pertama kali tumbuh. Jadi bukan daunnya dulu tapi akarnya dulu. Kalau kita bisa menggarap tanahnya dengan baik, maka akarnya ini pasti kuat. Ketika akarnya kuat, maka tanaman akan tumbuh dengan baik. Ini sebuah flow yang sangat wajar sekali dan sudah terbiasa kita melihat. Pertanyaannya adalah, sebagai guru, peran kita apa nih? Apakah kita membiarkan tanah itu, ya artinya tanah itu lingkungan kita sendiri sebagai pendidik dan orang tua dan masyarakat, biasa-biasa saja proses di mana kelas atau lingkungan itu kita set menjadi sesuatu yang baik. Sehingga akarnya itu tumbuh dengan baik, anak tumbuh dengan baik. Dalam proses pendidikan karakter, itu sebenarnya ada 3. Ya. Karakter itu adalah perilaku yang ditampakkan. Nah, bedanya dengan pendidikan nilai ya, sedikit teaser gitu ya. Bedanya dengan pendidikan nilai itu, kalau pendidikan nilai itu kan pengetahuan, knowledge, kognitif. Kalau karakter itu yang ditampakkan. Ada 3 hal, congruence, courage, and humility. Ya. Kongruen itu berarti kalau orang berkarakter baik itu berarti walk the talk, apa yang diomongkan itu ya dijalankan. Lalu courage, berani melakukan hal-hal benar walau tidak ada orang lain yang mengakui atau mengetahui. Contohnya, sering kita menggunakan motor, naik motor walaupun ke warung tanpa helm. Alasannya tidak ada polisi. Nah, atau kita tidak pakai masker karena hanya sebentar keluarnya.
Akhirnya kita mengatakan bahwa tidak perlu pakai masker, tidak ada orang lain yang melihat. Humility, karakter baik tentu orang itu rendah hati. Pertanyaan kita mendasar, sudahkah kita sebagai guru mempunyai perilaku yang bisa memperlihatkan kerendahan hati, keberanian melakukan hal-hal yang benar, dan kesamaan antara ucapan dan perilaku. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsinya apa? Ya, ini yang tadi. Oke, bagaimana proses pendidikannya? Kalau di dalam teorinya, ini teori Bapak Ibu, teori itu ya 70% lah ya. 70% mendasari 30%. Jadi kalau teorinya beres, maka biasanya perilakunya juga beres gitu ya. Saya membagi menjadi seperti ini berdasarkan buku dari John W. Santrock tadi, Lifespan Development. Ya. 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 12, 13 sampai 15 tahun itu adalah proses pedagog. Jadi kita mendampingi mereka. Ya, lalu usia 16 sampai 18 tahun itu proses menuju andragog. Maka kebiasaan baik harus hampir menjadi 80% aktivitas di anak usia 4 sampai 6 tahun ini. Kenapa? Karena anak merekam, mencontoh. Maka ini yang paling baik adalah menanamkan proses kebiasaan baik. Dan why, mengapa itu dilakukan dengan bahasa yang sederhana. Itu. Kalau tidak gosok gigi gimana ya Bu? Kalau tidak gosok gigi sebenarnya tidak apa-apa. Itu kan gigimu sendiri. Tapi gigimu nanti akan sakit. Dan ketika sakit kamu tidak bisa makan. Nah seperti itu. Mungkin ini adalah pilihan bahasa yang tepat. Zaman generasi saya lahir tahun 75-76 gitu. Ketika tidak sikat gigi, tidak gosok gigi ya dimarahi gitu. Saya juga tidak berani bertanya kenapa harus gosok gigi dan macam-macam karena ketika bertanya tentu akan banyak masalah begitu kan. Maka dijalani saja. Anak-anak sekarang sepertinya perlu diberikan dasar why-nya. Maka itu adalah proses pedagog di mana kita mendampingi mereka secara intensif. Kalau usia 16 sampai 18 tahun kira-kira SMA gitu ya, SMA, SMK itu adalah proses menuju andragog, yaitu kita hanya mengingatkan saja. Banyak sekolah yang menerapkan fungsi pedagog di dalam usia 16 sampai 18 tahun. Akhirnya mereka tidak senang sekolah. Mereka senang bermain game. Kalau ada kesempatan bolos, mereka bolos. Kalau di kelas bisa tidur, mereka tidur. Karena apa? Usia mereka sebenarnya bukan usia pedagog, tapi usia menuju ke andragog. Next. Ini menurut saya adalah satu tips ringan bagi kita di sekolah, ya, bagi kita di sekolah, tips ringan. Usia peserta didik 4 sampai 6 tahun itu orang tua harus, ya ini harus ya, harus melakukan 70% intervensi. Saat ini banyak TK, PAUD gitu, yang melarang orang tuanya ikut. Mungkin kita melihat ada PAUD yang berlisensi internasional gitu, orang tuanya hanya mengantar anak di pinggir jalan, lalu anaknya masuk. Alasannya apa? Alasannya adalah melatih, mengembangkan kemandirian. Di titik itulah sebenarnya fungsi orang tua itu hilang. Tapi anehnya banyak orang tua yang bangga, wah anak saya bisa saya tinggal tidak nangis. Padahal di usia itu peran orang tua sangat penting. Maka di sekolah-sekolah yang konservatif, sekolah-sekolah konvensional begitu, masih banyak hubungan antara guru dan orang tua, bukan hanya sekedar basa-basi mengatakan kepada anaknya, tapi sampai pada pekerjaan Bapak Ibu gimana, ada masalah enggak di kantor. Seperti itu. Karena apa? Kita kembalikan fungsi pendidikan yang awal yaitu ke keluarga. 7-12 tahun orang tua masih kita panggil, masih kita ajak kerjasama. Biasanya dalam bentuk penanganan proses anak yang terlambat, anak yang bermasalah. Kata bermasalah sebenarnya tidak selalu negatif, tapi misalnya dia sudah bisa lebih dulu daripada teman-temannya yang lain, sehingga anak ini kelebihan energi, misalnya saja begitu. Maka orang tua kita libatkan. 13-15 tahun usia SMP orang tua dikoordinasikan. Dan 16-18 tahun orang tua hanya 20%. Maka saya sangat heran, ada banyak sekali anak-anak SMA ya,
ada banyak sekali anak-anak SMA itu ketika bermasalah, itu yang diundang orang tuanya. Ini menurut saya kita perlu melihat ulang ya, yang diundang orang tuanya. Orang tuanya diundang ke sekolah, gitu, orang tuanya diundang ke sekolah, lalu anak Anda melakukan kesalahan A, B, C, D, E, padahal anaknya sendiri yang pada saat itu memang sedang melakukan kesalahan. Nah, inilah yang menjadi proses penyadaran kita bersama bahwa usia antara pedagog dan andragog ini memang apa ya, kita perlu menyiapkan proses pendidikan secara benar, secara baik begitu. Beda misalnya ketika anak itu yang menangani secara langsung. Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, dan dia diminta bertanggung jawab langsung. Maka anak akan belajar apa? Belajar memiliki karakter yang baik. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat room untuk hal ini. Pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Bagaimana pendidikan nilai diajarkan? Saya ke pendidikan nilai dulu. Pendidikan nilai itu diajarkan ya secara kognitif, ya, secara kognitif. Fungsi tujuannya hanyalah untuk menambahkan pengetahuan, memberi contoh. Masih ingat kita skala sikap? Skala sikap setuju, sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu adalah mencoba untuk memberikan masukan ke kognitif kita. Lalu dengan cerita, biasanya kalau anak-anak SD dengan cerita. Dengan cerita, lalu cerita itu nanti sebagai metafora, apakah di situ fabel, apakah di situ mitos, atau di situ legenda, gitu, untuk mengkaitkan satu peristiwa tertentu. Kegiatan kelas, membersihkan kelas bersama. Lalu nanti kita akan melihat contoh perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Tapi ini sekali lagi hanya masalah pengetahuan, kognitif, gitu, belum ke perilaku. Nah, karakter itu adalah keterampilan. Ya. Karakter itu adalah keterampilan. Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan keterampilan. Ini yang penting. Ya. Ini yang penting. Pendidikan karakter adalah memberikan keterampilan. Contoh yang saya yang paling jelas bisa dilihat mengambil keputusan. Kapan dia mengerjakan tugasnya. Ini penting. Dia salah mengambil keputusan, maka berdampak pada manajemen waktu yang tentu juga tidak efisien dan efektif. Nah, inilah yang saya katakan dengan pendidikan karakter. Saat saya masih bergabung di perusahaan, di Sumitomo Corporation, banyak para pekerja saya itu yang belum mampu mengambil keputusan. Sehingga di saat mereka harus mengatasi situasi, mereka terombang-ambing oleh pikirannya sendiri. Lalu ketika saya tanya kepada salah satu supervisor saya, kenapa tim kamu seperti ini? Begitu. Mereka mengatakan bahwa karakter anak-anak ini kurang kuat, Pak. Maksudnya mereka takut mengambil keputusan, takut mengambil resiko dari keputusan itu. Nah, berarti di sini kalau Bapak Ibu mendidik dari TK sampai dengan SMA begitu, maka dampaknya akan muncul ketika mereka bekerja. Masa depan mereka akan sangat dipengaruhi. Maka pendidikan karakter saya pikir ini penting. Saya percaya bahwa manusia itu diciptakan baik adanya, gitu kan. Manusia itu disiplin waktu, misalnya saja begitu. Sekolah konteks kita seperti apa?
Apakah harus transaksi gerbang dijaga oleh security? Kan ini apa namanya, mempengaruhi perilaku mereka konteks yang kita jalankan. Nah, menjadi perilaku yang komunal, akan menjadi perilaku di komunitas. Dan ini yang bahaya. Kenapa? Karena jika di keluarga itu baik, tapi jika komunitasnya itu memang tidak terkendali, ya tentu akan ada kontaminasi dari perilaku komunitas itu. Di dalam anak itu lebih intensif di sekolah ya, gitu. Beda ketika di rumah, kadang-kadang di rumah masuk kamar, orang tua tidak tahu apa yang terjadi. Atau sebaliknya, orang tuanya pergi, anaknya di rumah. Ketika mereka ketemu saja cuma makan. Atau yang lebih ekstrim lagi di beberapa wilayah, sekarang sudah ada di Yogyakarta, ya penelitian saya di tahun-tahun ini juga ya, itu bahwa bapak itu menjadi ATM begitu. Bapak itu menjadi ATM. Jadi ngomong sama bapaknya kalau misalnya Pak kuotanya habis, gitu. Atau ngomong sama ibunya kalau Mah beliin martabak manis dong, gitu. Selebihnya ya di kamar. Tidak ada intensi di situ. Nah ini saya pikir yang menjadi concern dari bapak dan ibu adalah di sekolah. Kenapa? Sekali lagi waktu mereka itu banyak di sekolah, bertemu dengan bapak dan ibu. Maka jangan heran ketika seorang anak didik itu lebih manut sama gurunya. Coba kita ingat bersama ya gitu. Orang tua ngajarin anaknya atau nyuruh anaknya, dia mengatakan enggak, bapak dan ibu guru tidak bilang begitu. Nah, ini kalau orang tuanya tidak terima kan ya sudah, kamu manut sama siapa nih? Manut sama gurumu atau manut sama orang tua? Lah, ini kan menjadi repot. Banyak orang tua yang seperti itu. Maka guru dan sekolah ini mengambil peran yang luar biasa dalam perilaku anak. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini sudah ada yang perso ya. Tapi saya ingin menjelaskan lagi ya bahwa karakter dalam perilaku karakter itu kita harus menginjeksi, menyuntikkan ya, menyuntikkan. Apa yang disuntikkan satu adalah nilai, values. Sesuatu yang kita yakini benar. Sesuatu yang kita yakini benar, nilai. Lalu dari nilai-nilai itu muncul belief. Contohnya begini ya, saya langsung ke contoh saja. Saya jadi guru, ketika saya di kesiswaan itu saya jadi guru, itu saya menginjek yang namanya kejujuran. Ya. Maka saya selalu mengatakan setiap ulangan, setiap proses tes gitu, saya mengatakan saya tidak akan mengawasi kamu secara detail. Saya percaya bahwa kamu bisa dipercaya. Saya percaya bahwa kamu bisa dipercaya. Tetapi kalau kamu atau Anda menodai kepercayaan ini, maka saya akan mengambil langkah-langkah di mana Anda harus belajar ini, nilai. Dan benar, ketika mereka mencontek, ya saya proses. Tidak saya SP, tidak. Saya tidak sering menggunakan SP, bahkan belum pernah. Ketika saya ngajar, saya kasih SP, belum pernah. Tapi saya akan meminta mereka melakukan sesuatu di mana mereka harus membayar hal itu. Maka ada belief. Lalu mereka ketika keluar ya dari sekolah itu mengatakan bahwa kalau kerja tidak jujur itu pasti ya negatif hasilnya. Dan ini menjadi paradigma mereka. Menjadi paradigma mereka. Setelah mereka punya paradigma kejujuran itu, maka prinsip ini yang dibawa. Ini menurut saya adalah dasar bagaimana kita mengajarkan atau menginjek tentang karakter. Yaitu mulai dari nilai, belief, dan paradigma, sampai pada prinsip. Ini tataran yang pertama. Pembiasaan itu
masuk di mana? Pembiasaan itu adalah masuk di paradigma di sini. Paradigma itu isinya pembiasaan. Bangun pagi. Bagi kita mungkin pengajar bangun pagi biasa, tapi bagi anak-anak sekarang ya, bagi anak-anak yang kira-kira ya saat ini kuliah semester 1, 2, 3 gitu. Bangun pagi ini menjadi hal yang sangat sulit. Gitu kan. Bahkan mereka bangunnya jam 10, setengah 11 begitu dan santai-santai saja. Alasannya tidak ada kerjaan begitu. Yang berikutnya ada emosi. Nah, emosi. Sesuatu yang menggerakkan orang sebelum mengambil keputusan adalah emosi. Ya. Kalau prinsipnya benar dan terlatih dengan baik, maka emosinya stabil. Kalau emosinya stabil, itu pasti keputusannya baik. Emosi yang stabil yang seperti apa? Gitu kan? Emosi yang stabil yang tenang biasanya. Proaktif dan tidak reaktif. Contoh misalnya saja begini. Ada anak yang kehilangan helm misalnya. Pasti kalau anak yang reaktif mengatakan, siapa yang mencuri helm? Sudah mengatakan, siapa yang mencuri helm? Tapi ada salah satu anak mungkin yang mengatakan, kamu tadi meletakkan helmmu di mana? Nah, begitu. Inilah contoh-contoh emosi yang stabil. Dan ini peran orang tua sangat penting. Nah, orang tua bisa dibantu oleh guru di situ. Lalu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Maka pendidikan karakter itu ujung-ujungnya adalah bagaimana ia bisa membuat keputusan yang baik di saat-saat yang sulit. Nah, ini penting. Membuat keputusan yang baik di saat-saat yang sulit. Minimal benar untuk dirinya dan bisa berguna bagi orang banyak. Saya punya uang 5.000, pilihan saya akan menggunakan itu untuk beli sesuatu yang berguna buat saya atau yang saya suka. Nah, ini kadang-kadang memang selalu perlu untuk digaungkan di anak-anak kita zaman sekarang. Sampai akibatnya adalah tindakan yang terukur. Ya. Tindakan yang terukur, artinya terukur apa? Setiap anak yang mengambil tindakan itu mampu untuk mengukur resikonya. Mampu mengukur resikonya. Nah, maka selalu ditanyakan, kalau kamu mengambil keputusan itu, kira-kira resikonya kamu paham nggak apa? Nah, untuk anak-anak TK bagaimana? Seperti tadi misalnya, ada kebiasaan. Bu, kalau saya tidak sikat gigi bagaimana? Gitu. Ya nggak apa-apa, tetapi gigimu akan sakit. Kalau gigimu sakit, kamu tidak bisa makan. Nah, sekarang pilihannya, kamu sikat gigi atau tidak supaya bisa makan. Jadi anak diberi waktu untuk berpikir. Kalau tidak bisa berpikir, baru. Oke, sekarang sikatan ya, sikat gigi ya, caranya begini. Jadi memang kita memberi ruang 1 sampai 2 menit atau setengah menit gitu untuk setiap anak itu berkontraksi dengan pikirannya sendiri. Kalau dalam bahasanya Romo Mangunwijaya itu kan pecah tangannya meletek uteke gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawanya begitu. Pecah tangannya meletek uteke. Jadi tangannya itu adalah gerakannya itu bisa lalu akan berpikir. Maka guru harus bisa beri rangsangan itu sebenarnya. Kalau kamu tidak sikat gigi ya tidak apa-apa, tapi nanti kamu nggak bisa makan kalau gigimu sakit. Jadi kamu sikat gigi nggak? Gitu. Ya sikat gigi ya, oke yuk. Nah, ini adalah proses injeksi dalam karakter. Saya pikir ini bisa menjadi bahan diskusi yang baik. Nah, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ditanyakan, boleh dituliskan di chat room ya. Lalu tadi sudah saya berikan materinya di kelompok, itu ada assignment. Jadi akhir dari proses kita sharing adalah saya minta bantuan gitu kan Bapak Ibu untuk membuat assignment ya. Penugasannya apa? Penugasannya adalah bahwa Bapak Ibu saya minta untuk mendokumentasikan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan tentang pendidikan karakter ya. Ada 5 langkah di sini. Perilaku yang diinginkan sekolah itu apa, lalu bagaimana Anda mewujudkannya selama ini. Lalu hasilnya apakah sesuai dengan yang dicita-citakan atau belum? Jika belum, apa yang menyebabkan? Terus langkah-langkah yang dijalankan untuk selalu memperbaiki itu apa? Jika sudah, bisa dalam bentuk video singkat, ya video singkat. Nanti minta tolong anak-anak, anak-anak sekarang kan jauh lebih pintar daripada kita di dunia teknologi begitu. Lalu nanti
boleh dikumpulkan sebelum tanggal 20 Februari ya. Lalu nanti kami akan seleksi, nanti kami akan bikin lagi acara seperti ini, tapi yang sharing Bapak dan Ibu, bukan saya. Yang sharing adalah Bapak dan Ibu. Ya, itu pada tanggal 2 Maret 2021. Itu terakhir dari slide yang saya sharekan. Monggo jika ada yang bertanya, ada yang didiskusikan, silakan saya beri waktu 15 menit. Mic-nya boleh dihidupkan jika ada yang bertanya. Silakan. Saya Romo. Jih, monggo Bapak. Terima kasih. Saya ingin tanya, kenapa Romo memberi contoh itu kok Jepang? Kenapa kok tidak negara Arab atau yang lainnya? Begitu, Romo. Terima kasih. Jih, Pak Koko, jih, Pak Koko. Saya bukan Romo, Pak. Saya awam. Nah, nanti kalau saya Romo, saya nanti. Jih, matur nuwun. Ini asik ya. Kenapa kok tidak di Arab gitu ya? Pertama, saya belum takutnya saya di sana malah dideportasi, nanti dikira seperti apa yang barusan pulang itu kan. Nah, itu yang pakai beginian nanti kan repot gitu. Oke, Arab saya belum ke sana. Kebetulan waktu itu saya di perusahaan Bapak, jadi saya ditugaskan di sana waktu saya di di Sumitomo. Menarik bagi saya kenapa gitu kan? Menarik bagi saya kenapa? Karena anak-anak kecil di tempat kita itu kalau antri kan usek-usek gitu ya. Pernah betah gitu kan. Sikile gatel, kukur-kukur gitu kan. Lalu ambil apa. Orang tuanya sambil marah-marah bilang, "Mbok kamu diam dulu, Mbok kamu diam dulu" gitu. Dan di sana itu menjadi situasi yang sangat indah dilihat. Gitu kan. Sangat indah dilihat. Jadi kalau tidak di Arab ya karena saya belum pernah ke Arab, Bapak, nuwun sewu gitu. Itu sih. Jadi memang pada saat itu saya ke Jepang dan saya melihat banyak sekolah-sekolah di sana yang melakukan itu. Sebenarnya yang ingin saya sharingkan di sini satu lagi, Bapak. Mereka semua pakai sepatu, ya. Mereka semua pakai sepatu. Tetapi ketika masuk kelas, mereka berbaris begitu, berbanjar begitu. Sebelum masuk kelas gitu, mereka itu meletakkan sepatunya itu yang sudah ditempatkan. Jadi misalnya tempat saya ada di baris ketiga sebelah kanan pojok gitu. Ya setiap baris akan di situ. Dan anehnya mungkin sudah disetting tidak ada yang usil gitu ya. Itu tidak ada yang usil. Jadi ya tempatnya di situ. Kalau di tempat kita kan tidak. Meletakkan sandal di depan rumah saja ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri jaraknya 1 meter gitu. Atau sambil lari. Jadi ketika nanti nyari sandalnya itu Pak namanya itu serempang. Ini menurut saya hal-hal kecil. Jadi mereka masuk dan ketika saya tanya dengan kepala sekolah, mereka mengatakan bahwa pendidikan itu bukan mendidik mereka rapi, tapi mereka harus tahu diri bahwa ketika kaki mereka bau tidak enak. Apakah mereka kelasnya bersih? Enggak juga. Ada yang kotor-kotoran gitu, lalu mereka antri cuci kakinya antri begitu. Ketika antri begitu ada ibu guru yang tidak menyuruh tapi memberikan contoh. Jadi begini caranya begitu. Lalu bersih kaki, mereka ada lapel khusus, lalu keset, lalu mereka antri lagi. Nah, saya berimajinasi kalau keadaan itu bisa ada di sekolah kita, saya pikir budaya antri ini sangat mendisiplin sesuatu. Iya. Menahan diri kan, antri kan sebenarnya menahan diri. Bayangkan kalau sudah antri di tengah, kebelet pipis gitu kan, waduh gitu kan. Nah, maka sebelum antri pipis dulu lah seperti itu. Jadi bukan kok terus wah itu nanti akan sakit, enggak, tapi mengkondisikan diri sebelum saya antri saya pipis dulu. Itu. Jadi semuanya akan dikondisikan. Itu jawaban saya, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Besok kalau ke Arab kita bareng-bareng, Pak. Monggo jika ada yang lain silakan.
Monggo silakan Pak Windu. Oke. Selamat sore Romo Kingkin. Monggo Gini, Mas. saya itu saya lahir di Jawa, saya Jawa asli dari orang tua yang Jawa juga, dan saya menghayati bahwa di dalam budaya Jawa itu pembentukan karakter sebenarnya mendapatkan perhatian yang cukup baik gitu ya. Misalnya tentang tepo seliro, tentang bagaimana orang harus mau dalam tembang-tembang Jawa itu ya, misalnya ojo tulu sore aki misalnya, itu kan mengajak orang untuk memiliki karakter yang mau berjuang, mau prihatin untuk mencapai masa depan gitu ya. Tapi dalam prakteknya lalu tergerus oleh arus modernitas yang karena saringannya itu tidak bagus, lalu yang bagus-bagus dari budaya kita itu lalu tergerus, hilang gitu ya. Nah, yang tinggal hanya seolah-olah itu sesuatu yang kuno, yang sudah nggak bisa mengikuti arus zaman gitu. Meskipun menurut saya sebenarnya dalam banyak hal, karena saya juga dididik, jadi usia kita kan tidak beda jauh ya Pak. Itu dididik dalam budaya Jawa yang membentuk saya menjadi seperti sekarang. Jadi dulu tuh orang tua kalau dehem aja kita udah tahu maksudnya apa itu. Tapi sekarang ya wong tua watuk ya mah takoni, watuk toh Pak gitu. Jadi enggak paham ngopo tuh gitu ya. Jadi menurut saya kita memang perlu menggali nilai-nilai tradisi itu dalam menentukan karakter, tapi dikemas dalam suasana, situasi atau kalimat-kalimat, kata-kata yang modern itu, sehingga anak-anak itu bisa tertanam tidak melawan kulturnya, jadi karakternya itu tidak melawan kulturnya, tapi juga tidak merasa ketinggalan zaman gitu. Nah, formula-formula ini kayaknya yang perlu kita gali lagi, Pak Kingkin. Lalu sekolah, karena kan ini satu kultur ya. Kita baik di rumah maupun di sekolah itu kan satu kultur. Lah kalau itu bisa seragam dalam arti ada kesepakatan ya, bukan seragam lalu harus begini harus begitu. Tapi ada kesepakatan nilai, menurut saya ini menjadi dasar atau basic yang cukup kuat untuk membantu anak-anak kita belajar tentang karakter yang sesuai dengan kultur di mana dia tinggal. Jadi orientasi dirinya jelas gitu. Jadi aku bukan orang sana, tapi aku orang sini loh, orang Jawa ini loh, yang tinggal di sini gitu. Itu saya kira Pak Kingkin pendapat saya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Windu. Bapak dan Ibu, Pak Windu ini salah satu guru anak saya. Jadi anak saya sekolah di SMP Eksperimental Mangunan dan salah satu gurunya ada di sini. Saya ingin bercerita tentang kondisi anak saya dulu ya. Anak saya itu dilahirkan dengan vonis dokter itu adalah autis. Bisa Anda bayangkan kalau belum autis karena gejalanya jelas begitu. Anak saya di 4 tempat. Yang kelima di DED, dulan di DED begitu. Di dinamika edukasi dasar, lalu saya memperdalam proses pedagoginya Mangunwijaya. Nah, ada yang menarik dalam diri anak saya yang dulu di foto saya bisa bangga karena ketika saya tinggal dulan sama ibunya 3 hari gitu, dia bisa masak nasi, dia bisa goreng telur, walaupun minyaknya juga akhirnya tumpah-tumpah, tapi minimal dia juga bisa goreng telur, dia bisa mencuci, ya, bisa setrika, walaupun juga ya lipatannya begitu, tapi ini hal-hal mendasar, karakter dasar yang sudah ada. Nah, saya sepakat dengan dengan yang di satu sisi lain, ketika saya masih menjadi pengajar di Kolese de Brito, itu saya wali kelas misalnya begitu, maka di hari pertama kelas perwalian, saya akan minta anak-anak saya dulu untuk memberikan ke saya nomor telepon. Lalu saya telepon satu persatu orang tua untuk minta ketemu.
Lalu akhirnya saya buat hari pertemuan orang tua untuk kelas. Kebetulan dibolehkan sama yayasan. Dan di situ saya membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang tentunya sudah saya ajukan dulu ke Wakasek dan ke sekolah. Boleh enggak? Nah, jadi dengan kesepakatan itu kelas kami berjalan dengan baik. Jadi memang ini adalah tantangan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Suster, misalnya saja begitu. Semalam saya belajar bermain game. Ya. Saya harus bermain game, Among Us itu ya. Saya bermain game, Among Us. Biasanya saya bermain dengan teman saya, kemarin saya bermain dengan anak saya. Kenapa? Karena saya melihat komunitas sekarang adalah dunia kolaboratif. Dunia bertemu banyak orang yang mungkin mereka belum saling kenal. Maka peran kita, para guru di sini adalah mencoba untuk memahami prosesnya anak-anak kita. Oke, ini ada pertanyaan dari mengumpulkan tugas-tugas saat daring begitu. Nah, ini kemarin ketika saya menggelar kelas leadership juga sama pertanyaannya. Kenapa sih tugas-tugas daring ini jarang dikumpulkan? Gitu kan. Saya kemarin menjawabnya begini, coba kita lihat cara kita mengajar dulu. Jangan-jangan cara mengajar kita itu masih membawa kelas itu ke rumah, membawa papan tulis ke laptop. Itu. Saya bisa membayangkan Bapak dan Ibu guru kesulitannya seperti apa saat daring seperti ini. Biasa berpuluh-puluh tahun kita berbicara di depan kelas, tiba-tiba kita harus berbicara di depan laptop. Kita tidak tahu anak-anak ini mengerjakan tugasnya bagaimana. Sedikit bocoran ya, Bapak Ibu, di internet itu ada yang namanya brainy.com. Soal apa saja ada di situ. Saya pernah melihat anak saya mengerjakan soal matematika hanya 10 menit. Dan saya tahu anak saya itu matematika. Ketika saya tanya, "Dik, sudah selesai?" Sudah. Dan saya cek benar. Lalu saya tanya, "Kamu nyontoh dari mana?" "Dari Google." "Apa? Brainy.com ya?" Gitu. "Loh, ayah kok tahu?" "Oh iya tahu, saya belum kamu nyontek kan, aku sudah sering nyontek dulu." Saya bilang begitu. Gitu. Nah, ini keadaan yang terjadi. Jadi memang sekarang kita harus bijak-bijak untuk memberikan tugas. Bisa jadi tugas itu sangat banyak, J. Gitu. Jadi sehingga guru ini, guru itu memberi tugas. Atau bisa jadi ketika tugas dikumpulkan, itu jawabannya hanya oke, terima kasih ya nak, gitu. Atau oke, ini, kurang itu, gitu. Maka bagaimana cara mengatasi remaja yang seperti ini, gitu. Nah, Bapak Ibu, saat ini anak-anak remaja kita masuk dalam generasi yang namanya generasi Z. Sebelumnya yang sekarang mahasiswa itu generasi Y, atau orang bilang Y. Mengapa? Generasi yang banyak bertanya. Kalau anak-anak sekarang, yang sekarang SD, SMP, SMA itu, mereka sudah tidak mau lagi bertanya. Mereka hanya melihat, kalau mereka mau mengerjakan, kalau malas, itu mereka letakkan. Nah, ini PR juga bagi kita, karakter apa yang mau kita bentuk gitu. Ketika ditanya kenapa tidak dikerjakan, malas, soalnya sulit. Nah, gitu. Lalu bagaimana caranya gitu kan? Nah, memang dalam masa daring seperti ini sebaiknya soal-soal itu memang kita kemas dalam soal cerita. Soal cerita yang sangat dekat dengan dirinya. Bulan Oktober kemarin saya mendatangi sebuah sekolah di Jakarta. Ya, sekolah namanya sekolah di Yayasan Yakobus. Persoalannya sama, Bapak dan Ibu, tentang daring gitu kan. Daring itu banyak sekali yang tidak mengerjakan. Setelah saya lihat soalnya, memang soalnya ya pertidaksamaannya ya seperti itu, persamaannya seperti itu gitu. Tapi ada satu guru yang favorit. Dia guru fisika. Dia menuliskan, dia menarasikan proses F1. Ya, MotoGP. Seorang pembalap A dengan kecepatan sekian, dia menikung dengan gaya sentrifugal sekian. Pertanyaannya, kenapa gaya sentrifugal maksimalnya sekian? Menurut kamu, mengapa dalam kondisi licin, kecepatannya harus dikurangi? Sehingga percepatannya sekian. Nah, ini anak-anak zaman sekarang langsung masuk ke dimensi-dimensi imajinasi. Karena dunia mereka adalah dunia imajinatif. Game, apalagi. Pertemanan yang tidak jelas gitu. Sekarang si A sama si B ketemu di internet, ngomong bahasa Inggris sudah oke.
Nah, kita ngomong bahasa Inggris saja kadang-kadang masih, ya kadang-kadang masih belepotan juga. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana cara untuk nanti tugas yang paling berat dikerjakan bersama-sama alias untuk dikerjakan. Sementara itu jawaban saya. Apakah ada pertanyaan terakhir? Monggo pertanyaan terakhir sebelum saya tutup kelasnya. Terima kasih. Monggo, masih ada satu lagi. Boleh saya buka pertanyaan? Yang di chat itu ada itu, Pak. Yang di chat Yang ada. di chat. Oke, bagaimana menangani anak usia TK ya ini ya? Bagaimana menangani anak usia TK yang terbiasa di rumah dididik kasar? Waduh, ini bahaya ini. Dididik kasar oleh orang tuanya sehingga kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah. Banyak hal yang menjadi korban kekasarannya. Oke, terima kasih. Saya sekarang di Yayasan Kawan Tumbuh ya. Sekarang saya di Yayasan Kawan Tumbuh. Saya punya satu sekolah di Surakarta ya. TK di Surakarta di sana. Hampir 40% orang tuanya ini adalah ini penjual di pasar ya. Ini pedagang pasar. Kalau pedagang pasar itu kan ngomongnya opo enenge gitu ya. Nah, opo enenge gitu. Suatu saat ada seorang guru yang waktu kami datang ke sana mengatakan bahwa satu anak ini ada yang hobi ini memanggil teman-temannya dari kebun binatang gitu kan. Nah, ini. Bahkan ada yang selalu mengatakan ini sopir gerobak gitu kan. Nah, ini yang bagi kami pada saat itu mencoba untuk mendalami. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Satu, saya minta sekolah itu untuk memanggil orang tuanya. Kebetulan saya ada di yayasan itu. Dan katanya sudah. Dan orang tuanya mengatakan bahwa saya sudah mengajarkan anaknya dengan lingkungannya yang jelek. Oke. Berarti dia menyalahkan lingkungannya. Oke. Lalu bagaimana orang tua ini di rumah? Akhirnya melakukan home visit. Nah, ini. Satu kuncinya adalah seringkah kita sebagai guru itu melakukan home visit. Gitu. Karena home visit ini calling ya, calling. Kalau jadi guru itu home visit ini calling ya, panggilan. Kalau kita datang, misalnya diajarin kasar sama orang tuanya, lalu kita datang home visit, mungkin ya tidak hanya sekali dalam sebulan, 2 kali, gitu. Kita ngajak ngobrol setengah jam, 1 jam misalnya di situ, atau tidak perlu lama-lama lah ya, setengah jam sampai 45 menit. Kita bisa bertanya kebiasaan-kebiasaan di situ. Lalu pasti itu nanti akan menimbulkan konflik di antara keluarga. Suami istri saling menyalahkan. Sopo sing gaene misuh? Sopo sing gaene ngajari anake dhewe iki kasar? Bisa jadi mereka akan saling konflik, tapi itu merupakan proses pendewasaan keluarga itu. Tidak apa-apa. Kita tidak perlu merasa bersalah ketika mereka harus konflik, karena itu bagian dari proses pendewasaan keluarga. Bisa jadi kita datang yang kedua, situasinya sudah agak beda. Karena apa? Merasa digatekke, dikaruhke, diuwongke. Digatekke, dikaruhke, diuwongke. Ini kalau orang Jawa bilang ya. Jadi diperhatikan, lalu didatangi dan dimanusiakan, diduduk. Gitu misalnya. Dia bisa mengatakan, hei, TV-nya suaranya dikecilin, bisa nggak? Gitu. Padahal kan bisa mengatakan, TV-nya dikecilin ya, Bapak mau nonton YouTube sebentar.
Nah, ini adalah bahasa-bahasa kedatangan kita itu mereka memiliki sikap yang berbeda. Boleh dicoba, Ibu, ya, boleh dicoba. Lalu di sini dikatakan kan kita sebagai guru juga terbatas di jam sekolah saja, benar. Tetapi kan yang namanya menjadi guru itu kan suka tidak suka 24 hours calling, ya, 24 jam panggilan. Jam 8 malam anak-anaknya belum pulang, teleponnya ke gurunya. Gitu. Bu, tahu nggak atau Pak tahu nggak anak saya kemana ya? Lah sing nyangoni sopo gitu kan. Nah, kok dolan dhewe tekoni gurune gitu. Tapi ya ini yang terjadi. Karena guru itu ya panggilan 24 hours calling. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hal yang perlu kita pahami. Yang ketiga, kalau misalnya tidak ada salahnya sekolah mencari psikolog, ya, sekolah mencari psikolog dan menanyakan konteks keluarga ini pada psikolog. Tetapi tidak perlu mempertemukan antara orang tua dan psikolog. Pasti orang tuanya tidak semuanya setuju. Ada yang jaim, lalu tersinggung. Emang saya sakit, kok digadoknya sama psikolog? Padahal itu beda antara psikolog dengan psikiater. Tapi masyarakat kita sangat gaduh-gaduh gitu ya. Nah, maka ini penting. Coba kita cari solusi dari seorang psikolog yang memang benar-benar mengerti dinamika anak. Tapi menurut saya, pengalaman saya, ini pengalaman bisa jadi bergeser ya. Ketika kita home visit 3 kali saja, ya 3 kali 4 kali saja, perilaku anak ini berubah. Kenapa? Karena orang tuanya merasa digatekke. Mungkin pertama kali merasa malu, berantem. Dari berantem ini mungkin mereka menaikkan nilai kan. Kalau misalnya kita sharing ya, kita sharing-sharing saja nih. Saya sebagai suami lalu ada istri saya berantem, itu berarti kan ada sesuatu yang atau kita konflik, berarti ada sesuatu yang tidak sama. Lalu konflik lalu menjadi sama. Nah, bisa jadi ini akan menjadi satu metode yang bisa digunakan dan ini murah meriah ya, tinggal datang, kita minta waktu orang tuanya, lalu kita ngobrol sehingga kita bisa menghandle kekasarannya di sekolah. Kira-kira itu jawaban saya. Masih ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Saya sudah memberikan materi di grup, nanti silakan di waos-waos. Jika ingin bertanya, silahkan mengirimkan ke grup. Kebetulan saya ikut di grup secara japri juga boleh, gitu kan? Dan kita akan bertemu lagi di bulan Maret untuk men-sharingkan pengalaman Bapak dan Ibu. Terima kasih apabila di dalam sharing ini banyak hal yang tidak sepakat, ya namanya ini sharing. Kenal saya untuk semua keluarga Bapak dan Ibu, semoga semuanya sehat. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Kinkin selaku inspirator dalam Sanggar Guru pada sore hari ini. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang sudah menempatkan hadir dan mau sharing dan berdinamika dalam Sanggar Guru pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan beberapa pengumuman yang akan nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah saya menyimpulkan bahwa pendidikan karakter menanamkan pada moral anak. Lalu yang kedua, bagaimana peran orang tua sangatlah penting dalam membangun karakter anak. Nah, di sini dimulai dari para guru yang menjadi wakil orang tua dari anak-anak di sekolah. Lalu pengumuman yang akan saya sampaikan adalah pada tanggal 20 Februari paling lambat pengumpulan video yang sudah ditugaskan oleh Pak Kinkin. Lalu
tanggal 2 Maret yang akan diadakan kelas Zoom kembali, tetapi yang sharing bukan Pak Kingkin lagi, tetapi guru-guru yang telah membuat video dan yang telah kami pilih video-videonya. Sanggar Guru pada sore hari ini akan saya akhiri dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen yang Bapak Ibu bisa membuat tanda salib terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, selamat sore Bapak. Pada malam hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan Tuhan sharing tentang karakter anak Tuhan, tentang pertumbuhan anak dari mulai usia SD, SMP, dan SMA Tuhan. Kiranya yang telah kami sharingkan pada sore hari ini Tuhan dapat kami serap Tuhan dan dapat kami terapkan dalam sekolah kami nanti Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Kau sertai kami dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.